Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun aftaradallahu 'alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tukhailu fi syaitin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apabila kita akan berhitung tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah cukup untuk menghitungnya. Meskipun ranting yang ada di muka bumi ini sebagai penanya dan lautan yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya, untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan pernah cukup untuk menulisnya. Oleh karenanya, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengikhlaskan atau menerima apa yang Allah berikan kepada kita, sekecil atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Lalu seperti apa wujud syukur itu? Yaitu seperti contoh ketika kita sedang haus-hausnya, ketika kita sedang lapar-laparnya, maka kemudian kita bertemu dengan air, ketemu dengan makanan. Sebegitu bahagianya kita ketika menemukan itu. Itulah rasa syukur yang ada dalam hati. Ketika kita bisa menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, atau kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun atau sebesar apapun, kita nikmati rasa itu seperti kita menemukan air di saat kita dahaga, ketika kita menemukan makanan di saat kita lapar. Dengan lapang dada, kebahagiaan yang luar biasa. Itulah rasa syukur yang sebenarnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena asbab beliau, asbab perjuangan beliau, asbab fikir beliau, asbab beliau tidak pernah tidur siang dan malam, asbab beliau menumpahkan darah sahabat-sahabatnya, jamaahnya, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam dalam diri kita. Oleh karenanya, jangan henti-henti kita berselawat kepada Nabi SAW minimal 100 kali dalam sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita memasuki hari yang kedua bulan Ramadan 1441 Hijriah. Begitu banyak pahala-pahala atau fadilah yang Allah berikan kepada makhluknya ketika ia merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, merasa senang dengan ibadah
yang dilakukan di bulan Ramadan. Ketika hari pertama kemarin kita melakukan puasa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu pahala atau fadilah kepada kita, yaitu semua dosa kita akan diampuni, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Kemudian kita akan ditinggikan derajatnya berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hari yang kedua pada hari ini, maka mari kita ikhlaskan dalam diri kita, kita tuluskan amal ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian maka Allah akan memberi pahala kepada kita atau memberi suatu fadilah kepada kita dengan sebenar-benarnya, yaitu apabila kita mengerjakan dengan ikhlas, maka di hari yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai pahala atau sebagai ibadah apapun yang kita lakukan pada hari kedua ini, dengan ketentuan kita tidak melakukan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang puasa adalah pahala, bekerjanya orang puasa adalah pahala, wiridnya orang puasa adalah pahala, dan seterusnya dan seterusnya. Selagi apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan tidak melanggar syariat atau ketentuan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai pahala atau sebagai ibadah kepada kita. Begitu hebatnya bulan Ramadan. Kemudian Allah akan memberi pahala atau memberi hadiah kepada kita setiap ibadah yang kita lakukan atau setiap perbuatan yang kita lakukan selagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah selama 1 tahun. Sungguh menyenangkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ibadah-ibadah itu akan menyertakan pahala kita atau akan memberikan pahala kita atau akan memberi hadiah pahala kepada kita seperti pahala seorang nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya apabila kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan ibadah puasa pada hari yang kedua ini dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan bahagia, dengan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian maka apapun perbuatan kita pada hari ini akan dicatat sebagai ibadah selagi perbuatan itu tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan dicatat sebagai pahala seperti pahalanya seorang nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu mudahnya kita mendapatkan pahala pada bulan Ramadan ini. Oleh karenanya marilah kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Hindari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita. Hindari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala pada bulan Ramadan ini. Kemudian berbanyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan disetarakan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak sekali di luar Ramadan orang berlomba-lomba untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, orang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan setiap pahala, yang dilipat gandakan setiap perbuatan, dan dilipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan. Mari kita lakukan terus menerus dengan ikhlas dalam hati. Terima apa yang Allah berikan, maka dengan mudah kita akan diberi pahala oleh Allah SWT, dilipat gandakan berlipat-lipat.
Begitulah hebatnya bulan Ramadan ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala meski di zaman yang seperti ini. Di hari ini, dari mulai kemarin hingga hari ini, pemerintah telah melarang kita untuk mudik. Maka taati perintah-perintah yang dilakukan oleh pemerintah itu. Karena dengan demikian di zaman yang seperti ini, di suasana yang seperti ini, di keadaan yang seperti ini, di keadaan yang COVID-19, maka pemerintah selalu mencari terobosan-terobosan untuk mencegah penyebaran COVID tersebut. Maka mari kita taati aturan-aturan pemerintah supaya COVID tidak menyebar luas di daerah kita. Tidak usah berbicara semua penyakit datangnya dari Allah, kemudian tanpa melakukan syariat yang Allah berikan, maka itu melanggar syariat dari Allah SWT. Nabi SAW adalah makhluknya Allah SWT yang paling sempurna di antara seluruh makhluk. Dan Nabi SAW adalah makhluk yang paling sempurna keimanannya kepada Allah SWT, yang paling sempurna hakikatnya kepada Allah SWT. Beliau tetap menjalankan syariat yang Allah perintahkan kepadanya. Apalagi kita sebagai umatnya yang hanya manusia yang banyak dosa, yang tidak pernah terlepas dari dosa hari demi hari, kita selalu melakukan dosa. Oleh karenanya, mari kita lakukan, kita jalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah dengan benar. Kita jalankan syariat atau perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah kita agar apa? Agar kita terselamat dari wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, yang sedang berada di perantauan untuk saat ini, karena pemerintah melarang untuk mudik, maka tahanlah dulu untuk tidak mudik pada lebaran kali ini. Supaya apa? Supaya penyebaran virus corona tidak terjadi di kampung-kampung kita, tidak terjadi di seluruh dataran Indonesia ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tarawih dengan tenang, Idul Fitri dengan tenang, kemudian silaturahim bersama keluarga dan sanak famili, teman-teman, tetangga dan sebagainya dengan tenang. Kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT segera memberikan jalan atau penyelesaian masalah COVID-19 ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita lakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Kita lakukan ibadah tadarus, salat malam, tarawih dan lain sebagainya pada bulan Ramadan ini. Karena dan melakukan itu pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.